أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan agung. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan dalam Islam, termasuk di antaranya kemudahan untuk menghadiri majelis ta'lim yang mulia dan berbarokah ini. Maka ma'asyiral muslimin, besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk kita nikmat Islam dan nikmat kemudahan untuk istiqamah di atas Islam ini sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita dan menjadikan seluruh amal saleh yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, tidak lupa untuk kami motivasi diri kami pribadi dan para jemaah tanpa terkecuali akan kabar gembira yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang mau meluangkan waktu, merelakan kesibukan kita di rumah, merelakan mungkin sebagian waktu liburan kita bersama keluarga untuk menghadiri Raudhatun min Riyadhi al-Jannah, taman di antara taman-taman surga yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, tentu berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang sedang dimudahkan jalan menuju surganya. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju apa? Menuju apa? Taruh aja ya, surga. Ya insyaallah dengan penuh keyakinan. Maka ma'asyiral muslimin, insyaallah lelah-lelah yang kita rasakan dalam menuntut ilmu di siang hari ini, pikiran yang terkuras, harta yang keluar, waktu luang yang kita relakan untuk datang ke sini, keluarga yang kita tak tinggalkan sementara, Allah gantikan dengan iming-iming besar, yaitu dimudahkan jalan menuju surganya insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di siang hari ini kita akan mengkaji tentang fikih siyam Ramadan, mengingat bahwa alhamdulillah kita telah memasuki bulan apa? Februari. Masuk Februari, Sya'ban, Masya Allah ya, bulan Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Enggak sampai sebulan. Hitungan hari, sekitar 20 harian atau 22 hari. Ramadan, kedatangan bulan Ramadan sebentar lagi. Yang para ulama terdahulu dengan kesolehan yang ada pada mereka minta, merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Merengek itu ilhah, minta dengan sangat kepada Allah Azza wa Jal untuk sampai ke dalam bulan Ramadan, padahal Ramadan masih 6 bulan lagi. Dan setelah mereka memasuki bulan Ramadan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah agar Allah menerima amal soleh mereka selama 6 bulan. Mereka terus meminta. Jadi 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka minta pengkabulan amal, dan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka minta kepada Allah agar sampai ke bulan mulia, bulan Ramadan.
Mengapa demikian ma'asyiral muslimin? Mengingat bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di dalamnya ada diskon besar-besaran bagi para pendosa seperti kita, yang kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada banyak hambanya melainkan di bulan Ramadan. Tidak ada satu bulan di mana kaum muslimin antusias berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga melainkan hanya di bulan Ramadan. Dan ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk antusias kita dalam menyambut bulan Ramadan, ada baiknya kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan ilmu. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba tidak akan diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan harus terpenuhi berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba' atau mutaba'ah. Ya, tidak akan diterima amal soleh seseorang melainkan harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan ikhlas saja tidak cukup. Yang kedua adalah mutaba'ah, ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita memasuki bulan Ramadan di atas ilmu. Kita wajib mengetahui tentang fikihnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan ini saya bagikan dalam beberapa poin-poin agar kita mudah untuk menghafalnya. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi puasa Ramadan secara bahasa dan istilah. Definisi puasa Ramadan secara bahasa dan istilah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan. Sebelum saya sampaikan apa itu definisi puasa Ramadan. Ramadan sendiri adalah nama bulan dalam jajaran bulan-bulan Hijriyah. Tepatnya urutan bulan yang keberapa? Bulan Ramadan urutan bulan keberapa jemaah? Yuk kita merujaah dari awal. Pertama bulan apa? Muharram. Kedua apa? Safar. Ketiga Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hafalnya itu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Sebagian menyebutnya ya Ibu. Sebagian menyebutnya Rabiul Tsani, tapi kurang tepat. Yang tepat Rabiul Al-Akhir. Ya, karena hanya ada 2 Rabi', ada 2 musim semi. Kemudian setelah Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula. Yang berikutnya Jumada Al-Akhirah. Ada yang nyebut Jumadil Tsani. Ini kurang tepat dari segi susunan bahasa Arabnya. Jumada Al-Akhirah. Karena hanya ada 2 Jumada dalam tahun Hijriyah. Setelah Jumada Al-Akhirah apa? Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan dulu. Baru Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan haji Dzulhijjah. Jemaah sekalian, Ramadan didefinisikan atau mungkin diterjemahkan secara bahasa Indonesia itu diambil dari kata Ramadha yarmudu, yang maknanya panas, terbakar. Kenapa demikian? Karena Ramadan terletak di musim panas. Ya, musim panas khususnya versi Jazirah Arab. Kalau Indonesia ya random seperti sekarang, kadang hujan, bahkan dari beberapa hari yang lalu hujan terus kan, Masya Allah. Ya, hujan, nanti sebentar berhenti hujan lagi. Kalau di Jazirah Arab, ya, bulan Ramadan memasuki musim panas, Shaif. Musim panasnya Jazirah Arab itu berbeda dengan musim kemaraunya Indonesia. Kalau musim kemaraunya Indonesia, cek satu. Kalau musim kemaraunya Indonesia itu masih sebentar aja. Musim kemaraunya Indonesia itu masih ada lembab-lembabnya, ya masih agak adem, kadang-kadang hujan random.
nggak berurutan. Suruh tidur siang ya. Cek satu. Cek satu. Pakai ini. Itu aja. Ya. Ini apanya? Apanya? Cek satu. Kirain suruh tidur siang, jangan ngaji gitu pasti. Baik ya. Jadi musim panas cuma, makanya wajar kalau di bulan puasa itu rasanya beda. Seseorang lebih tersiksa menahan hausnya, lebih tersiksa menahan laparnya. Tapi di balik itu ada pahala yang sangat besar menanti. Ya kalau puasa di musim dingin berbeda tentunya perjuangannya dengan puasa di musim panas. Nah itu Ramadan. Ya dari kata panas, terbakar. Dan orang-orang Jazirah Arab termasuk Nabi kita dan para sahabatnya, mereka merasakan perjuangan puasa yang begitu berat. Nah kemudian makna saum atau puasa secara bahasa adalah al-imsak. Ya, puasa secara bahasa adalah al-imsak, yang maknanya menahan diri. Menahan diri. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Terbit fajar maknanya subuh, ya, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ditandai dengan datangnya waktu sholat maghrib, bukan asar ya, batal puasanya kalau asar ya. Ditandai dengan datangnya waktu sholat maghrib. Ta'abbudan, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi puasa secara bahasa al-imsak, menahan diri. Hukum asalnya jemaah sekalian, orang yang sedang menahan diri dari sesuatu maka dia sedang puasa. Ya, sebagaimana firman Allah tentang Maryam alaihassalam dalam surah Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang perjuangan Maryam untuk menanggung ujian dari Allah Azza wa Jal. Apa ujian beratnya Maryam alaihassalam? Mengandung Nabi Isa tanpa suami. Bayangkan jemaah, masyarakat akan menuduh apa kalau ada perempuan pulang kampung bawa anak nggak ada suaminya? Tuduhannya apa kira-kira? Wanita nakal, itu tuduhan mereka. Berat jemaah. Jangankan pulang-pulang bawa anak tanpa suami, perempuan pulang kampung bawa anak dan suami saja jadi bahan omongan tetangga. Kok nggak ngundang-ngundang ya? Perasaan baru kemarin nikah udah lahiran aja, jangan-jangan. Itu tetangga tuh. Ya, ini Maryam alaihassalam pulang ke kampungnya bawa bayi tanpa suami. Akhirnya mereka pun menuduh. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah datang dengan perkara mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya. Bapamu itu bukan orang buruk, ibumu pun bukan wanita nakal. Tapi kok bisa engkau datang ke kampung bawa anak? Nah, sebelumnya Allah memerintahkan Maryam alaihassalam untuk berpuasa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar, aku berjanji kepada Allah untuk berpuasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan mengajak bicara siapapun pada hari ini.
Berarti Maryam sedang puasa apa? Puasa apa? Bicara. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk puasa bicara, jangan ngomong, jangan bicara. Jemaah sekalian, kalau kita pikir-pikir, justru seharusnya di momen saat itu Maryam harusnya bicara. Karena dia sedang apa? Dia sedang apa? Diberikan fitnah, ujian, dan dituduh oleh masyarakat. Seharusnya kan Maryam bicara, tapi Allah malah perintahkan Maryam untuk puasa bicara. Apa kira-kira rahasianya jemaah? Apa alasannya? Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keajaibannya, menampakkan kebesarannya. Apa kebesaran Allah saat itu? Allah mentakdirkan Nabi Isa yang masih bayi, masih menyusui, tapi bisa bicara fasih sebagaimana orang dewasa. Ya, ketika Maryam dituduh yang tidak-tidak, Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kita ngajak bicara bayi yang masih digendong seperti itu? Akhirnya Isa alaihi salam yang masih bayi berbicara dengan fasihnya, menjelaskan bahwa beliau itu hamba Allah, bukan Tuhan, dan memerintahkan kepadanya untuk sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, syahid daripada pembahasan kita, bukti daripada pembahasan kita dari kisah Maryam tersebut adalah orang yang menahan diri dari sesuatu secara bahasa dinamakan dengan puasa. Jelas jemaah? Ada orang menahan diri nggak mau makan sayuran. Istilahnya apa ini? Kalau nggak mau makan sayuran, karnivora. Karnivora hewan ya. Manusia, orang-orang yang nggak mau makan sayuran, apalah namanya lah. Berarti dia sedang puasa makan sayur. Ada orang nggak mau makan daging, maunya sayuran aja. Apa istilahnya ini? Kalau vegetarian, bukan herbivora ya. Ya, vegetarian. Berarti dia sedang puasa daging dan puasa-puasa yang lainnya. Ada juga orang yang maunya makan dan minum yang serba putih-putih. Puasa apa? Putih. Meskipun ritual-ritual untuk meraih sesuatu yang goib-goib ya, kita nggak anjurkan, naudzubillah. Baik, puasa secara bahasa al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan jemaah? Terbit fajar. Terbit fajar jangan difahami terbit matahari, batal puasa kita nanti. Maksudnya apa terbit fajar? Terbit waktu subuh. Berarti puasa itu dimulai dari azan subuh. Maka kalau misalkan masyarakat sedang makan dan minum di waktu sahur, tiba-tiba dari masjid ada kumandang insaf, bukan insaf, apa? Imsak ya. Gimana coba? Masih boleh makan ya? Masih boleh ya? Yakin ya Pak ya? Masih. Mana kalau sempat bikin ayam goreng lagi, bikin lagi udah. Ngerendang dulu udah kalau sempat. Ya, nggak masalah, boleh. 1 menit sebelum azan kita masih boleh minum apapun yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai tabayyun, sampai jelas bagi kalian kedatangan waktu subuh. Maka kalau waktu subuh belum dikumandangkan, kita masih boleh makan dan minum. Dan kita berbaik sangka ya, sepertinya kaum muslimin yang mengumandangkan imsak ketika sahur, mereka sedang memberikan info kepada kita bahwa waktu subuh sebentar lagi tiba. Tapi sampaikan ke masyarakat bahwa kita masih boleh makan dan minum di waktu imsak. Bahkan kan biasanya imsak itu kumandangnya berapa menit sebelum subuh jemaah? Biasanya 10 menit. Itu ternyata waktu sahurnya Nabi SAW. Nabi dan para sahabatnya sahur di waktu itu. Ya, kata para sahabat bahwa Nabi dan para sahabatnya itu sahur antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh jaraknya qadra khamsina ayatan, sekitar durasi seseorang membaca Quran sebanyak 50 ayat. Surah An-Naba 40 ayat. Saya lihat surah An-Naba di YouTube itu
murotal an-naba kira-kira 4 menit, 5 menit, 6 menit. Ya, berarti kalau Nabi baca 50 ayat, kira-kira berapa menit sahurnya Nabi? Ya kurang lebih lah 10 menit, kurang lebih lah. Atau kalau kita lihat misalkan surat Al-Baqarah berapa ayat jumlahnya jemaah? 100? Loh, dicuekin saya ini. Berapa ayat Al-Baqarah jemaah? Ada yang tahu? 180? Wah, kelebihan lah, kurangin lah harganya lah. 200 kebanyakan ya. Berapa? 186. Setengahnya Al-Baqarah berarti berapa ayat? Setengahnya Al-Baqarah 92. Terus seperempatnya Al-Baqarah berapa ayat kira-kira? 46. Ya, Al-Baqarah itu saya lihat murotal di YouTube sekitar 2 jam. Berarti seperempatnya dari 2 jam sekitar berapa? 30 menit. Nah, Nabi sahur, jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh kira-kira seseorang baca 50 ayat. Berarti kurang dari setengah jam jarak sahurnya Nabi dengan waktu subuh. Bisa jadi 10 sampai 20 menit. Kalau misalkan subuhnya 4.30 ya berarti Nabi baru sahur kira-kira sekitar 4:10 atau 4:15. Sebegitu cepatnya. Ternyata itulah waktu imsaknya masyarakat dan Nabi masih makan dan minum. Maka ma'asyiral muslimin, dari definisi ini saja kita telah mendapati sebagian kecil dari fikih puasa, bahwa puasa itu startnya, mulainya dari waktu subuh dan berakhirnya kapan? Waktu maghrib, ditandai dengan terbenamnya matahari. Kalau misalkan seseorang sedang naik gunung, di gunung kan nggak ada masjid, nggak ada musola, kan biasanya orang ngandelin masjid aja kan buka puasa. Udah azan belum? Belum, kayaknya itu mah sholawatan, mirip kayak azan iramanya. Oh belum. Udah azan belum? Udah. Tar dulu, tunggu masjid yang lain dulu biar lebih yakin. Kan gitu masyarakat kadang-kadang, malas lihat timer kan. Nah kalau ada orang naik gunung cuma dia puasa. Nah cara berbukanya kebetulan misalkan sinyal nggak ada, dia nggak bisa ngelihat ke Google waktu waktu maghrib itu jam berapa. Dalam hal ini dia bisa menentukan waktu maghrib dengan cara manual, yaitu apa? Melihat dengan kondisi matahari, apakah sudah tenggelam atau belum. Kalau sudah tenggelam, matahari sudah tenggelam, meskipun cahayanya masih ada, karena matahari ketika tenggelam di ufuk bagian ujung sebelah. Dari mana matahari tenggelam jemaah? Barat ya, tenggelam. Dari timur kiamat nanti ya. Terbenam ke arah barat. Ketika matahari tenggelam kan cahayanya masih ada, namanya syafaq, mega merah. Meskipun mega merahnya masih ada, matahari sudah tenggelam, itulah waktu maghrib boleh berbuka. Ya, jadi patokannya nggak mesti pakai jam saja, manual terbenam matahari meskipun azan belum terdengar. Bahkan para sahabat pernah berbuka puasa dalam kondisi maghrib saat itu sedikit lebih terang. Karena kalau musim panas terbenam matahari nggak langsung gelap. Mungkin jamaah pernah di Indonesia pernah ya, udah maghrib tapi masih terang. Karena tergantung kondisi matahari saat itu. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, puasa dimulai dari terbit subuh sampai terbenam matahari, dan ini kemudahan dari Allah. Kita berpuasa cuma setengah hari, masya Allah, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu puasanya itu dimulai dari tidur malam. Kalau kita umatnya Muhammad SAW tidur di jam 10, bangun-bangun jam 3, boleh makan ya? Boleh makan gak jemaah? Lo bingung ini, boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Udah jam 3 makan, khilaf, tidur lagi. Bangun-bangun jam 4, udah subuh belum jam 4? Masih boleh makan gak? Makan lagi silakan. Habis makan, khilaf, tiduran lagi dia. Bangun-bangun jam 4.20, subuhnya masih 10 menit lagi, masih boleh makan? Bikin mie lagi, boleh. Gak masalah, itu kemudahan dari Allah untuk umat ini. Umat sebelumnya startnya puasa dari tidur malam sampai nanti terbenam matahari atau muncul terbenam matahari. Ini kemudahan.
Dan definisi puasa yang saya sampaikan tadi di akhirnya ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpuasa bertujuan untuk sehat. Berpuasalah karena puasa itu menyehatkan, tidak. Ya, tujuan kita ibadah adalah dalam rangka mentaati Allah, mengharap keridhaan Allah. Adapun kesehatan yang didapatkan ini bonus sifatnya. Ada orang misalkan dia sedekah tujuannya ingin kaya, ini juga salah. Musibahnya kalau seseorang beribadah tujuannya dunia, Allah akan kabulkan dunianya, tapi Allah nggak berikan pahalanya. Na'udzubillah. Ada orang berpuasa niatnya untuk sehat, Allah akan kasih kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala karena tujuan dia ibadah karena dunia. Maka ma'asyiral muslimin, harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat-nikmat dunia sifatnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah dia definisi puasa secara bahasa dan istilah. Kemudian keutamaan puasa. Poin selanjutnya, keutamaan puasa. Keutamaan puasa sangat banyak sekali jemaah sekalian. Ada beberapa di antaranya. Yang paling pertama yang masyhur terkenal sekali, puasa merupakan amalan penghapus dosa-dosa kecil. Puasa merupakan amalan penghapus dosa-dosa kecil. Ya, puasa dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan, jemaah. Kenapa dosa besarnya tidak? Karena dosa besar itu baru bisa dihapus dengan taubatan nasuh, taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dosa besar baru bisa dihapuskan dengan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat yang sebenarnya itu taubat yang di dalamnya terkandung 4 hal. Ya, taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat yang terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama an-nadam, menyesal. Ya, seseorang yang mengaku telah bertaubat, dia wajib menyesal. Yang kedua, al-azam, bertekad kuat. Yang ketiga, al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Meninggalkan dosa tersebut. Yang keenam, 4 ya. Jangan bengong ya, Masya Allah, semangat, Masya Allah, jangan fokus jemaah. Kalau salah dibenarkan ya. Manut nulis 6 aja. 4, al-istihlal, meminta maaf. Meminta maaf. Yang keempat ini apabila dosanya kepada sesama manusia berkenaan dengan hartanya, kehormatannya, kita minta maaf. Tapi untuk berkaitan masalah harta, maaf saja tidak cukup, harus kembalikan. Ada orang pernah punya hutang, misalkan pernah punya hutang sama orang lain, dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Itu saja nggak cukup, harus apa? Bayar hutangnya. Ya, mana hutangnya Pak? Lo kan sudah taubat. Ya, bukan taubat, bayar dulu karena berkenaan dengan harta sesama manusia. Nah, itu dosa besar, baru bisa dihapuskan dengan bertaubat yang di dalamnya ada 4 hal tadi. Adapun dosa-dosa kecil barulah bisa dihapus dengan sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, permasalahannya adalah apa beda antara dosa besar dengan dosa kecil? Ada yang tahu? Apa beda antara dosa besar dengan dosa kecil? Ada hadiah umrohnya gini? Belum ya, misal ya. Gimana jemaah, ada yang tahu? Dosa besar, dosa yang tidak kecil. Dosa kecil, dosa yang tidak besar. Enggak, ilmiah sekali. Gimana jemaah, ada yang tahu? Jangan sampai ibu-ibu yang jawab nih. Ibu-ibu tahan dulu Bu, biar kasih bapak-bapak dulu. Nah, Abu Hisham tahu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dunia aja. Dunia akhirat. Baik. Nah, kalau dosa kecil? Oh, tayyib ya. Barakallahu fiik. Jadi dosa besar itu dosa yang ada ancamannya.
Ancaman bagi pelakunya baik di dunia, alam kubur maupun akhirat. Di dunia ancamannya berupa apa? Ada had. Had itu maknanya dosa, had itu maknanya hukuman yang tata caranya telah Allah tentukan. Pencuri potong tangan. Kemudian LGBT lagi bete ya, lagi bete LGBT ya. Diapain lagi bete hukumannya? Diajak jalan-jalan. Kok jalan-jalan? Iya, jalan-jalan ke tempat paling tinggi kemudian dijatuhkan. Nggak cukup rajam. Nah, itu. Di zaman Nabi nggak ada, ya, zaman-zaman mungkin setelahnya. Tapi Nabi telah menentukan hukumannya. Kemudian pembegal dikembalikan kepada penguasa, hukumannya itu had. Ada juga hukuman berupa laknat dari Allah, kebencian dari Allah dan seterusnya, atau ancaman berupa azab kubur atau azab jahannam. Maka itu dosa besar. Adapun dosa kecil, dosa yang tidak ada ancamannya, bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Siapa yang gak ingin dihapuskan dosanya? Dosa kita itu mungkin ibarat gunung, dan menghancurkan gunung kan bukan dicopot semuanya, gak mungkin bisa mencopot gunung. Menghancurkan gunung dengan cara apa? Gimana seseorang bisa menghancurkan gunung, jemaah? Ya, dipukul pelan-pelan, dikikis sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan rata. Itulah dosa kita. Dosa kita yang menggunung itu dihasilkan dari dosa-dosa kecil yang menumpuk. Ya, kemudian kita bisa sisihkan dengan beramal soleh. Ketika sholat, Allah akan timpakan dosanya di pundaknya. Ketika ruku atau sujud, dosa-dosanya berguguran. Ketika salaman sesama muslim, dosa-dosa berguguran. Ketika puasa Ramadan, dosa-dosa juga berguguran, sehingga harapan kita dengan mengerjakan amalan-amalan soleh ini, kelak ketika ajal kita tiba, sudah dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kita dari dosa. Karena nggak boleh masuk surga bawa dosa, itu nggak boleh. Gimana caranya nanti ketemu Allah di hari kiamat dalam keadaan nggak punya dosa? Makanya ada yang dihanguskan dosanya di dunia dengan diberikan ujian demi ujian. Pada kajian kita terdahulu, silakan direview lagi videonya. Ada yang dihanguskan dosanya di alam kubur dengan diberikan azab, naudzubillah, jangan sampai. Ada yang dihanguskannya di neraka, naudzubillah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kalau sekiranya keutamaan puasa Ramadan cuma ini, penghapus dosa, maka sudah sangat cukup. Meskipun keutamaan puasa Ramadan sangat banyak, kita akan sebutkan nanti jika ada sisa waktu. Sekarang kita langsung masuk dulu ke poin yang selanjutnya. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim. Baligh itu dewasa, aqil berakal, sahih sehat, dan muqim tidak sedang safar. Tidak sedang safar. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang gimana? Muslim yang gimana? Baligh. Apa itu baligh? Dewasa. Dewasa itu umur berapa, jemaah? Tandai dengan munculnya tanda-tanda kedewasaan dalam tubuh. Ya, yang laki-laki sudah bisa mimpi basah, yang perempuan sudah bisa
menstruasi. Sebagian ulama mengatakan dewasa itu maksudnya 15 tahun minimal. Tapi orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang 15 tahun, jangankan 15 tahun, ada yang sudah menstruasi di usia SD. Ya usia mungkin 11 tahun atau 12 tahun. Ketika seorang perempuan usia 12 tahun sudah menstruasi, maka dia telah dewasa, wajib ibadah. Laki-laki usia 6 SD, 6 SD berapa tahun kira-kira? 6 SD? 30? Nggak naik-naik ini. SD berapa tahun? 6 SD? 12-an. 12 sudah mimpi basah, sudah paham, ya syahwat, maka dia sudah wajib ibadah. Ya, tapi kalau misalkan belum muncul tanda-tandanya, ini anak kayaknya polos-polos aja, nggak kelihatan tanda-tanda dewasanya, genapkan 15 tahun sudah. Usia 15 tahun sudah dianggap dewasa. Lebih dari itu lebih dewasa lagi. Berarti anak-anak kecil belum wajib puasa, tapi para orang tua hendaknya mengajarkan anak-anak untuk puasa. Sebenarnya diajarkan puasa cuma sampai zuhur di zaman Nabi nggak ada. Nabi dan para sahabatnya mengajarkan anak-anak kecil untuk berpuasa bukan sampai zuhur aja deh, boleh puasa setengah hari, ini bukan puasa namanya. Menahan lapar haus sampai zuhur. Zaman Nabi dulu anak-anak kecil dilatih puasa sama sampai maghrib. Ya, dan diberikan iming-iming boneka terbuat dari kain waktu itu, ya, atau mainan dengan kearifan lokal saat itu. Boleh. Termasuk orang tua zaman sekarang melatih anaknya untuk puasa, diberikan hadiah kalau berhasil, ini boleh. Loh, nanti si anak jadi kebiasaan. Anak kecil masih memang caranya seperti itu, diberikan motivasi-motivasi. Di antara motivasi bagi seorang anak kecil adalah diberikan hadiah-hadiah. Ini boleh. Tapi kita para orang tua kan lebih tahu tentang kondisi anak. Kalau umurnya belum siap untuk diajak latihan puasa, jangan paksakan. Kalau umurnya sudah siap dan kira-kira fisiknya memang sudah siap, silahkan ajak puasa. Biasanya fisik sudah mulai siap di usia tamyiz. Tamyiz itu maknanya sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, usia 7 tahun. Makanya di usia 7 tahun barulah anak kecil diajak untuk sholat. Ya, Nabi SAW yang memerintahkan. Dan kita boleh memukul anak kalau nggak mau sholat di usia berapa? 10 tahun, karena sudah makin bisa mengenal antara yang halal dengan yang haram. Kemudian nggak cuma baligh tapi aqil. Puasa wajib bagi seorang muslim yang berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Atau lagi puasa tiba-tiba hilang akal karena kesurupan atau pingsan atau amnesia, maka puasanya batal, jemaah. Ada orang lagi puasa tiba-tiba kesurupan. Nah, gimana jemaah? Maka selesai dari kesurupannya, maka dia wajib dia tidak wajib meneruskan puasanya karena telah hilang akal. Atau ada orang ya puasa tiba-tiba misalkan dibius lalu pingsan dan seterusnya, dalam hal ini puasanya batal karena hilang akal, ya. Kemudian puasa wajib bagi yang sehat atau sahih. Bagi yang sakit wajib tidak? Bagi yang sakit wajib tidak? Nanti dirincikan, ya. Kemudian muqim, sedang tidak safar. Bagi yang safar seperti apa? Nanti ada perinciannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kewajiban puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang masyhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Maha Adil. Ternyata puasa itu enggak cuma diwajibkan kepada umat ini. Ya, ternyata puasa sudah Allah tugaskan juga kepada umat terdahulu. Dengan begitu insya Allah kita menjalani puasa lebih ringan. Ya, ada tugas misalkan ya jamaah ditugaskan jadi ketua DKM. Tapi diberikan tugas oleh pembina dengan tugas-tugas yang belum pernah dikerjakan oleh ketua-ketua DKM sebelumnya. Tugasnya agak beda. Tentu kita menjalaninya lebih berat. Loh, kok giliran saya yang ketua DKM
diberikan tugasnya lebih berat, padahal ketua sebelumnya tidak, kita akan ada sedikit protes. Tapi ketika pembina masjid mengatakan ini tugas ini sudah diemban oleh ketua-ketua DKM sebelumnya, tinggal antum kerjakan sama persis seperti mereka. Oh kalau gitu saya siap. Ya kenapa? Karena ternyata nggak sendirian dalam menjalaninya, orang-orang terdahulu pun menjalaninya. Bahkan puasa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih enak, lebih ringan. Ya tadi cuma dari subuh sampai maghrib. Ya jamaah mungkin yang kerja dari jam 7 pulang-pulang jam 4, tinggal pulang sebentar lagi nyampe rumah jam 5, tinggal baca Quran sebentar nggak terasa, tahu-tahu maghrib. Ya kan nggak terasa. Ya paling yang terasa kalau nggak ngapa-ngapain di rumah kan, itu juga nggak terasa juga, dia baca Quran, mengkaji ilmu dan seterusnya. Baik, kemudian dari hadis jamaah sekalian, termasuk diantaranya adalah hadis tentang rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 rukun. Rukun yang pertama apa? Syarat apa niat? Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, nah ini boleh haji dulu atau boleh puasa dulu, riwayatnya ada masing-masing. Dan yang kelima, haji jika mampu. Islam dibangun di atas 5 perkara kata Nabi, 5 rukun. Yang pertama persaksian la ilaha illallah. Yang kedua syahadat. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah salat. Yang ketiga menunaikan zakat, baik zakat harta, zakat fitri atau zakat-zakat yang lainnya. Atau jamaah yang punya peternakan nanti ada zakatnya. Yang punya sawah di kampung ada zakatnya. Yang punya aset perniagaan ada zakatnya. Masing-masing ada zakatnya. Semuanya wajib bagi yang sudah layak untuk mengeluarkannya. Ya, kemudian yang keempat puasa dan yang kelima haji. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang sudah jelas, maka dia bisa keluar dari Islam, bangunan keislamannya runtuh. Termasuk orang yang tidak percaya dengan kewajiban puasa. Ada orang mengatakan, saya mah nggak percaya puasa itu nggak wajib. Yang wajib tuh apa? Memperbaiki hati. Udah itu aja. Islam tuh hati aja, tidak. Maka orang tersebut keluar dari Islam karena dia menggugurkan rukun Islam pada dirinya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, poin berikutnya, tata cara menetapkan datangnya bulan Ramadan. Tata cara menetapkan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Bulan Ramadan ditetapkan dengan cara melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan yang muncul di awal setiap bulan-bulan Hijriyah. Anggap ini hari terakhir bulan Sya'ban, jemaah. Anggap ini hari terakhir bulan Sya'ban. Terakhirnya bulan Sya'ban itu kalau tidak 29 ya 30. Tapi pemantauan munculnya hilal di tanggal 29. Anggap ini 29 Sya'ban. Maka nanti sore tim sudah bergerak, baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swasta yang bukan pemerintah. Mereka akan menyebar tim memantau terlihatnya hilal di tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Kenapa di sore hari? Karena nanti ketika matahari tenggelam, hilal itu akan muncul. Dan munculnya bukan seperti bulan sabit lalu dia menetap diam, tidak. Kalau seperti itu semua bisa melihat nanti. Munculnya dia itu kadang seperti bulan sabit, bahkan lebih tipis dari bulan sabit, lalu tiba-tiba hilang lagi. Bukan hilang mungkin karena kondisinya masih sangat jauh dan seterusnya, makanya perlu dipantau oleh banyak tim saat itu. Nah, Nabi SAW memerintahkan hal tersebut untuk menetapkan bulan Ramadan. Jadi bukan semudah kita katakan kapan bulan Ramadan,
perkiraan sih 20 Maret misalnya. Tidak, harus ada pemantauan hilal. Meskipun zaman sekarang sudah ada teknologi yang canggih, ada metode hisab, ya, tapi tetap kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan, memantau hilal. Hilal kelihatan, maka malam ini tarawih pertama. Ya, kalau malam ini nggak kelihatan karena mendung atau karena apapun, maka malam ini masih dikatakan sebagai Sya'ban, tanggal 30 bulan Sya'ban. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu caranya. Nabi SAW bersabda, ya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa'uddu sya'bana 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Apabila terjadi mendung, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Satu. Yang kedua, terkait masalah memantau hilal, ya, Ramadan ditetapkan dengan persaksian minimal satu orang. Ya, Ramadan ditetapkan dengan persaksian minimal satu orang. Adapun penetapan Idul Fitri minimal 2 orang. Ya, itu bedanya, minimal 2 orang. Pemerintah Indonesia menyebar 100 orang di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada 100 orang yang ditunjuk untuk memantau hilal. Dari 99 orang, dari 100 orang tersebut 99 diantaranya bersumpah tidak melihat. Tapi ada 1 orang yang melihat, itu pun misalkan di pedalaman Kalimantan misalnya. Maka kira-kira pemerintah boleh menerima persaksiannya tidak? Atau ikuti yang mayoritas? Boleh ikuti yang 1 atau ikuti yang mayoritas? Untuk menetapkan bulan Ramadan boleh pilih dari pendapat yang meskipun dia 1 orang, karena minimal 1 orang. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW, para sahabat sedang berusaha melihat hilal, ya, tapi nggak ada yang melihat sama sekali. Yang melihat cuma Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar lapor ke Rasulullah SAW, maka Nabi menyatakan bahwa malam itu sudah masuk bulan Ramadan. Padahal yang melihat cuma siapa? Abdullah bin Umar. Nabi tidak meragukan persaksiannya, karena cuma 1 orang. Siapa teman kamu? Siapa saksinya? Tidak. Ya, namun pemerintah boleh menuntut sumpah orang yang ditugaskan melihat hilal. Kamu sumpah, kamu melihat atau tidak? Oh, saya sumpah melihat misalkan. Maka ditetapkan malam itu sebagai malam bulan Ramadan. Meskipun jemaah sekalian, ada orang tinggal di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan kan. Indonesia menyatakan tidak melihat hilal, berarti malam ini masih Sya'ban, berarti malam ini belum tarawih. Tapi tetangganya yang orang Malaysia, kan di Kalimantan ada ya, ruang tamu, terasnya Indonesia, dapurnya Malaysia, kan ada begitu. Nah, dia dapat info tetangganya di Malaysia sudah melihat hilal katanya. Ya, padahal cuma dipisahkan dengan berapa meter doang. Dalam hal ini boleh nggak si orang Indonesia ini ikut pemantauan hilal Malaysia? Boleh nggak jemaah? Nggak boleh. Ikut bersama pemerintah. Kata Nabi SAW, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun. Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa bersama masyarakat. Maksudnya adalah di bawah arahan pemerintah yang sah. Dan berlebaran adalah hari di mana kalian berlebaran bersama pemerintah. Dan kurban adalah hari di mana kalian berkurban bersama siapa? Pemerintah. Makanya di antara hikmah puasa adalah menyatukan barisan kaum muslimin di satu komando pemerintah yang sah dan tidak berpecah belah. Kita nggak ikut organisasi apa-apa, kita nggak ikut partai apa-apa. Cukup dari pemerintah mengumumkan malam ini belum terlihat hilal, genapkan Sya'ban 30, kita ikuti sudah. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun pemantauan bulan Syawal minimal persaksiannya diterima dari 2 orang, ya. Berdasarkan hadis yang ada, yang mana Nabi SAW menentukan
untuk bulan Syawal ditentukannya oleh syahida adlin, 2 orang saksi yang adil, yang bertakwa, yang soleh. Kalau yang lapornya orang yang fasik, pelaku maksiat, usahakan tidak diterima, ya, karena kemaksiatan yang membuat dia diragukan. Maka yang melaporkan adalah syahid, saksi yang adil, maka diterima. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin selanjutnya, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama, at-taharatu minal haidhi wan nifas. Ini bagi perempuan secara khusus, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yang kedua, niat. Ya, an-niyatu, niat. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Ada perempuan puasa 2 menit sebelum maghrib keluar darah menstruasi. Teruskan puasanya atau batalkan? Udah senang-senang kan, udah nyiapin bukaan, mau buka puasa nih kan, pakai yang manis-manis kan. 2 menit lagi azan maghrib, keluar darah menstruasi. Maka para perempuan harus jujur bahwa mereka sedang menstruasi. Jangan pura-pura nggak sadar, pura-pura nggak tahu. Ini ada yang keluar apa ya? Enggak, pasti bukan nih, bukan. Diabaikan, dia teruskan puasanya, maka haram puasanya dan batal puasanya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, niat. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang tergantung niatnya. Dan niat dikatakan sah apabila apabila terpenuhi atau apabila jelas beberapa perkara dalam perkara niat tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan dalam berniat. Yang pertama, jemaah sekalian, jadi kita katakan syarat sahnya niat lah, syarat sahnya niat. Yang pertama, al-jazm. Jazm ini kita katakan tekad kuat tanpa ada keraguan. Itu jazm. Tekad kuat tanpa taraddud, tanpa keraguan. Gak boleh ragu-ragu, ya. Ini puasa Ramadan bukan nih, atau jangan-jangan masih akhir Sya'ban. Kalau ragu-ragu belum sah niatnya. Yang kedua, at-ta'yin. Yang harus kita perhatikan dalam niat yang kedua adalah, atau syarat sahnya niat yang kedua adalah at-ta'yin, kejelasan. Kejelasan puasa yang akan kita kerjakan. Kita akan mengerjakan puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Ya, jadi harus ada kejelasan. Kalau di bulan Ramadan sih insya Allah nggak mungkin seseorang berniat yang lain. Tapi kalau di luar bulan puasa, ada orang punya hutang puasa punya hutang puasa 1 hari. Di bulan Syawal dia mau bayar hutang itu. Kebetulan dia bayarnya hari Senin. Ketika dia puasa, di hatinya belum ada kejelasan. Sebenarnya dia ini mau puasa Senin Kamis atau mau bayar hutang, belum ada kejelasan, belum sah puasanya. Kalau puasa yang dia tujukan puasa bayar hutang. Karena nanti poin yang keempat harus dari malam, ya. Kalau puasanya puasa sunnah, niatnya dadakan, boleh, nggak masalah, ya. Yang ketiga, at-tabyit. Berniat sejak malam. Berniat sejak malam. Jadi dari waktu buka puasa atau dari waktu maghrib sudah ada niat besok mau puasa. Ya, terbesit di hati aja, nggak perlu ada lafaz apa-apa. Yang kita pilih pendapatnya tidak perlu dengan lafaz apapun, ya. Dan yang keempat, memperbarui niat setiap malam. Memperbarui niat setiap malam. Kata Rasulullah SAW,
man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Ada nggak sih orang puasa nggak pakai niat, jemaah? Ini bulan puasa, anggap ini bulan puasa. Ya orang-orang kan malamnya pasti udah terbesit di hatinya, besok mau sahur, besok mau puasa. Pertanyaannya, ada nggak sih orang di bulan puasa nggak pakai niat? Ada nggak kira-kira? Ada nggak sih? Bisa jadi jemaah, bisa jadi. Bisa jadi. Contohnya misalkan ini bulan puasa, anggap ini bulan puasa. Ini waktu maghrib misalkan. Saya besok nggak puasa dulu deh karena mau safar. Ya, orang safar itu kan boleh buka. Saya mau safar, jadi besok saya nggak puasa dulu. Sudah janjian sama teman gitu kan. Udah sengaja waktunya sahur, orang pada sahur dia nggak mau sahur. Enggak, saya nggak perlu sahur, saya nanti mau batal, saya mau puasa, mau safar. Tiba-tiba setelah sholat subuh ada info safarnya nggak jadi, temannya ada uzur, jadi nggak jadi safar hari itu. Pertanyaannya, boleh nggak dia puasa Ramadan, jemaah? Jelas pertanyaannya ya. Dia udah pede-pede lah. Besok saya nggak puasa kok, saya mau safar. Kan safar boleh buka, ya. Jadi nggak perlu saya sahur segala. Saya besok mau safar. Ternyata habis subuh ada info dari temannya nggak jadi pergi. Dia ada uzur. Dalam keadaan dia belum sahur karena pede besok nggak mau puasa. Gimana jemaah? Di hari itu dia boleh nggak puasa? Puasa itu di bulan puasa itu. Puasa sunnah? Puasa sunnah. Ada puasa sunnah dalam puasa Ramadan? Baik ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Gimana nih? Siang-siang bingung ya. Gimana? Tapi kan di bulan puasa, ya? Bulan Ramadan nggak ada puasa. Baik ya, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi batal puasanya kalau puasa Ramadan. Ya berarti dia buka di hari, karena dia belum niat tadi malam. Dia udah pede, dia nggak mau puasa. Makanya saran bagi yang memang mau pergi seperti itu, tetap niatkan untuk puasa. Niatkan untuk puasa. Nanti ketika safar mau buka boleh, tidak pun boleh. Kalau kuat kan nggak buka nggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Jadi niatkan puasa, tetap usahakan, ya, agar siapa tahu safarnya nggak jadi dan dia bisa puasa Ramadan. Yang keempat, memperbarui niat itu sudah ya. Setiap malam ini juga dibicarakan oleh para ulama. Apakah benar-benar harus setiap malam atau cukup malam pertama Ramadan saja? Ya, ada yang mengatakan cukup di malam pertama di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di setiap malam. Untuk kehati-hatian, setiap malam terbesit besok mau sahur, mau puasa. Cukup terbesit saja, nggak perlu ada lafaz-lafaz tertentu yang kita pilih pendapatnya. Wallahu a'lam. Baik. Kalau puasa sunnah bebas. Jamaah misalkan di suatu hari atau besok nih hari Senin misalkan, habis sholat subuh atau pas bangun tidur atau habis sholat subuh belum makan belum minum apa-apa sama sekali, tahu-tahu persiapan ngantor sudah jam 12, perut masih belum lapar. Kalau gitu saya puasa saja hari ini. Untuk puasa sunnah boleh. Nabi SAW pun demikian. Beliau bertanya kepada istri-istrinya tentang apakah ada makan hari ini. Istri-istrinya nggak punya makanan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau gitu saya hari ini puasa. Mendadak puasa karena tidak ada lauk yang bisa beliau makan. Ini boleh untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka tidak. Ya. Yang berikutnya jemaah, pembatal puasa. Secara ringkas saja saya sebutkan poin-poinnya dulu. Yang pertama, makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, cek satu.
Pembatal yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, menstruasi. Yang kelima, nifas. Yang ke 6, mengeluarkan sperma dengan sengaja atau onani. Mengeluarkan sperma dengan sengaja atau onani. Kalau nggak sengaja karena tidur mimpi basah, maka nggak masalah. Atau kepenyakit, ya, cuaca sangat dingin atau kecapean, tiba-tiba spermanya keluar sendiri, ini nggak batal, ya. Yang ketujuh, niat berbuka. Di antara pembatal puasa adalah niat berbuka. Meskipun kadang-kadang orang itu bercanda, ada air minum nih, enaknya kalau siang-siang gini mah minum es nih, ya yuk minum es yuk, bercanda kan. Tapi usahakan jangan sampai bercanda kayak gini ketika puasa. Ditakutkan termasuk dalam niat berbuka, nanti batal puasanya, ya. Kemudian yang kedelapan, murtad, termasuk berbuat syirik besar. Murtad dan termasuk berbuat syirik besar. Yang berikutnya, al-jima', berhubungan suami istri, al-jima'. Ya. Ini pembatal puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Ya, yang kedua, minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak sengaja karena lupa, maka tidak batal. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Orang yang makan dan minum tidak sengaja adalah orang yang sedang diberikan makan dan minum oleh Allah, rezeki gitu. Main futsal siang-siang puasa, habis main futsal minum air, udah seteko baru ingat, aduh saya lagi puasa ini. Atau nggak sengaja pagi-pagi nyari nasi uduk, dia makan gorengan pakai sambal, pas mau minum baru ingat dia mau lagi puasa. Boleh minum nggak? Haram, ya, batal puasanya. Seret, kepedesan lagi, aduh ampun. Baik. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya, Nabi SAW mengatakan atau bersabda, man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un. Barang siapa yang muntah karena tidak sengaja, maka tidak batal, tidak perlu mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka batal puasanya, ya. Yang berikutnya apa tadi? Menstruasi. Kalau yang keluarnya bukan menstruasi tapi darah penyakit, ini bagi ibu-ibu harus paham. Kalau darahnya keluar di luar waktu-waktu menstruasi, sebelum atau sesudahnya, maka itu darah penyakit. Darah menstruasi kan darah berwarna merah kehitaman, berbau tidak sedap, ya, darah menstruasi. Kalau darahnya warna merah segar seperti darah luka, keluarnya bukan di waktu-waktu menstruasi, itu darah penyakit, istihadhah namanya. Kalau darah penyakit tidak dianggap sebagai benda yang najis dan perempuan tersebut masih wajib sholat, wajib puasa. Maka ibu-ibu juga harus pahami, kalau ada darah yang keluar padahal mensnya sudah, padahal nifasnya sudah misalkan, tapi ada darah masih keluar, darahnya segar seperti darah luka, maka itu darah istihadhah, perempuan tetap wajib puasa. Dan yang berikutnya nifas. Apa nifas? Darah yang keluar ketika apa? Setelah melahirkan. Udah. Baik, ya. Gimana? Lanjut. Lanjut. Ya? Ya? Oh, lumayan, ya. Jadi darah yang keluar ya ketika selesai melahirkan.
dan setelah keguguran dengan syarat janinnya sudah berupa manusia. Janin dikatakan berupa manusia ketika di usia 4 bulan. Ya, 120 hari berdasarkan hadis Nabi, di usia 120 hari itu sudah ditiupkan nyawa ke dalam janin tersebut berdasarkan perintah Allah. Ya, yang berikutnya apa tadi pembatalnya? Ya, onani, ya, termasuk juga seorang suami yang bercumbu dengan istrinya sampai keluar sperma, maka batal puasanya. Baik, yang berikutnya niat berbuka. Yang berikutnya murtad, ya, atau syirik besar termasuk. Yang terakhir jima, berhubungan suami istri. Untuk jima apabila sengaja memang, maka si suami wajib membayar kafarat. Apa penebus dosa menggauli istri di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama adalah membebaskan budak. Sekarang nggak ada perbudakan, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari puasa aja nggak tahan dia, apalagi ini suruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Yang ketiga, opsi terakhir apa? Bersedekah, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini kafarat, penebus dosa yang harus ditebus oleh orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Baik. Yang dibolehkan ketika puasa, jemaah, sedikit lagi saya secara cepat saja menyebutkannya. Yang dibolehkan ketika puasa, yang pertama adalah masuk pagi hari dalam keadaan junub. Masuk pagi hari dalam keadaan junub. Malam puasanya junub, bergaul dengan istri. Waktu sahur belum mandi wajib, sudah datang adzan subuh masih belum mandi wajib. Ini boleh, nggak batal puasanya. Ya, yang batal kalau junubnya pas lagi puasa, junub sengaja, ya. Baik. Yang kedua, mencium istri. Ini boleh. Mencium istri dan bercumbu, bermesraan. Selama tidak sampai keluar sperma. Ya, kalau madhi, air syahwat boleh. Ini pembatal wudu kalau ini. Yang ketiga, mandi dan mengguyur kepala dengan air. Ini boleh. Nabi pun melakukannya karena sangat panas cuacanya. Nabi mengguyur kepala beliau dengan air. Tidak makruh, ya. Yang berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebihan. Yang berikutnya, mencicipi makanan untuk kebutuhan dengan dan jangan sampai tertelan. Ya, mencicipi makanan untuk kebutuhan dan jangan sampai tertelan. Jadi cicipi kemudian dilepehkan lagi. Ini bagi ibu-ibu yang masak, ya. Jangan tester semangkuk kecil, ya. Batal kalau ini, ya. Kemudian yang berikutnya, bekam. Ini boleh. Donor darah juga termasuk boleh, ya. Dengan syarat tidak menyebabkan lemas atau lemah. Dengan syarat tidak menyebabkan lemas. Yang berikutnya, memakai celak bagi perempuan, ya. Suntik termasuk vaksin, ya, boleh. Yang nggak boleh suntik yang mengandung makanan minuman seperti infus, cairan-cairan obat dalam infus, ini batal, ya. Obat tetes mata. Yang berikutnya, mencium aroma minyak wangi atau mencium aroma makanan, ini boleh. Termasuk inhaler, obatnya orang yang mengidap penyakit asma, ini boleh. Adapun rokok membatalkan puasa dengan alasan asapnya sampai ke lambung, ke jauf, ya. Tapi kalau minyak wangi, inhaler itu nggak sampai ke lambung. Jadi untuk rokok batal. Terlepas dari hukumnya, ya. Ya, terlepas dari hukumnya. Baik.
Yang berikutnya menyikat gigi. Dan yang terakhir menelan ludah. Menyikat gigi dan yang terakhir menelan ludah atau sisa-sisa rasa makanan yang bercampur dengan ludah. Ya. Pas sahur minum sirup rasa melon, belum sikat gigi. Setelah sholat subuh rasa-rasanya masih tertinggal, masih ada rasa yang pernah ada kan? Nah, dia telan, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya masih berupa makanan atau minuman maka haram. Baik. Ya, itulah fikih ringkas puasa Ramadan, dan tentu pembahasan seputar fikih Ramadan ini pembahasan yang sangat panjang. Masih ada, kita katakan kalau tidak berlebihan, mungkin ratusan faidah lain yang belum kita sampaikan. Namun ini hanya pembuka, penyemangat, dan mudah-mudahan mencerahkan. Dan tentu saya pribadi sangat terbuka apabila ya jamaah ada yang ingin bertanya, misalkan bukan di majelis ini, di majelis lain atau via WhatsApp misalkan, saya sangat bersedia untuk menjawabnya. Misalkan ada titipan pertanyaan, silahkan sampaikan berkenaan dengan fikih puasa Ramadan, wabil khusus yang belum pernah disampaikan. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan. Semoga Allah mudahkan kami untuk terus bisa memperbaiki diri. Kemudian juga semoga Allah mempertemukan kita kepada bulan mulia, bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan untuk memborong pahala di bulan tersebut insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.